Berikut ada 4 jenis bantuan sosial dari pemerintah yang akan disalurkan atau cair di bulan Juni tahun 2023. Dan ada yang mulai disalurkan atau dicairkan mulai minggu pertama di bulan Juni tahun 2023 ini. Nah, apakah BPNT alokasi Mei Juni atau tahap 3 bagi KPM yang menanti pencairannya, khususnya yang cairnya lewat kartu KKS, ini juga akan dijadwalkan di minggu pertama bulan Juni tahun 2023 ya. Nah, nanti akan kita bahas, akan kita kupas dalam video ini. Maka dari itu jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi terkait mengenai di bulan Juni tahun 2023 ada 4 jenis bantuan sosial dari pemerintah yang akan disalurkan atau dicairkan kepada para keluarga penerima manfaat yang menjadi sasaran penerimanya. Nah, dari keempat bantuan sosial tersebut, ada yang sudah mulai disalurkan di minggu pertama bulan Juni tahun 2023. Ya, bisa dibilang mulai tanggal 1-nya lah. Nah, kira-kira bantuan apa saja yang disalurkan dan jadwalnya kapan saja ya, termasuk juga BPNT yang ditunggu-tunggu para KPM, yakni alokasi bulan Mei Juni tahun 2023 bagi para KPM yang pencairannya lewat kartu KKS atau lewat Bank Himbara. Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Simak videonya sampai akhir. Namun sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah Sobat YouTube, di bulan Juni tahun 2023, lagi-lagi bantuan sosial dari pemerintah ini akan disalurkan kembali atau dicairkan lagi. Nah, untuk para keluarga penerima manfaat baik yang sudah cair maupun yang belum cair, nah ini siap-siap ya menunggu. Bagi yang sudah cair, ada bantuan yang dicairkan lagi, jadi dapat lagi di bulan Juni tahun 2023 ini. Nah, apalagi yang belum cair bantuannya, nah di bulan Juni ini juga ada kesempatan, ada peluang dan harapan bagi para keluarga penerima manfaat yang mungkin namanya ini sudah dicek dan statusnya masih aktif sebagai penerima bantuan, ternyata belum cair. Nah, di bulan Juni ini ada harapan untuk bantuannya dicairkan. Nah, kira-kira ke beberapa jenis bantuan yang akan dicairkan atau disalurkan di bulan Juni ini apa saja? Nah, yang pertama adalah PKH tahap 2. Nah, PKH tahap 2 ini kita ketahui sendiri, ini sudah disalurkan sejak bulan April ya. Akhir bulan April, setelah Hari Raya Idul Fitri, tepatnya setelah cuti bersama, ketika hari efektif masuk kerja, alhamdulillah pemerintah ini dibilang sangat cepat sekali. Di luar dugaan, ternyata PKH tahap 2 itu disalurkan lebih cepat daripada perkiraannya. Nah, sekitar tanggal 26, 27, 28 mungkin ya. Nah, itu bantuan PKH tahap 2 saldonya sudah ditransfer ke masing-masing KKS milik keluarga penerima manfaat. Jadi yang cair duluan itu adalah melalui KPM yang penyalurnya adalah Bank Himbara yang lewat kartu KKS, baik Bank Mandiri, BRI, BNI maupun BSI. Nah, jadi selamat ya bagi para KPM yang sudah ditransfer saldonya sudah mendapatkan bantuan PKH tahap 2. Nah, disusul juga PKH tahap 2. Ini kan penyalurannya melalui 2 cara. Ada yang lewat kartu KKS, ada yang secara tunai melalui PT Pos Indonesia. Nah, kemudian di bulan Mei ini dijadwalkan PT Pos Indonesia di masing-masing daerah ini menjadwalkan penyalurannya PKH tahap 2 plus juga dibarengkan dengan BPNT alokasi April, Mei, Juni. Nah, jadi memang kalau yang lewat pos itu penyaluran PKH itu selalu dibarengkan dengan penyaluran BPNT.
Dan BPNT yang lewat pos itu langsung 3 bulan. Nah, sedangkan yang BPNT yang lewat kartu KKS itu 2 bulan sekali, Rp400.000 ya. Bedanya di situ. Kalau yang lewat pos 3 bulan langsung Rp600.000. Kalau yang lewat kartu KKS itu hanya 2 bulan sekali, Rp400.000. Nah, Sobat YouTube, karena sekarang ini sudah memasuki akhir bulan Mei tahun 2023, ini yang pasti para KPM yang penyalurnya lewat kartu KKS, karena PKH tahap 2 sudah cair, ini pasti sedang menunggu-nunggu BPNT alokasi Mei Juninya. Nah, nanti akan kita bahas. Nah, ini tadi kita membahas PKH tahap 2, yang cair di bulan Juni ini adalah bagi KPM yang belum cair bantuannya di bulan April dan di bulan Mei kemarin. Tapi KPM yang cair PKH tahap 2 di bulan Juni ini hanyalah KPM yang masih aktif bantuannya atau ditetapkan sebagai penerima PKH di tahap 2 ini. Karena tidak semua KPM PKH itu yang sudah cair di tahap 1 atau tahap sebelumnya itu bisa secara otomatis cair di tahap 2. Hanya KPM yang sudah di SK-kan saja, yang sudah masuk SP2D tahap 2 itu yang bisa cair. Nah, ini bisa dilihat dari KPM yang mungkin belum cair di bulan April dan Mei, baik yang lewat pos maupun yang lewat kartu KKS, itu mungkin bisa dicek terlebih dahulu statusnya di cekbansos.kemensos.go.id. Itu akses yang bisa dibuka oleh semua masyarakat umum. Nah, di situ silahkan dicari namanya. Jika namanya ada dan umurnya sesuai, dilihat di kolom keterangan PKH-nya. Jika statusnya iya, kemudian sebagai pengurus dan periodenya adalah April hingga Juni 2023 untuk kolom yang keterangan PKH-nya, nah berarti ada harapan bantuannya bisa atau masih cair ya paling akhir itu di bulan Juni tahun 2023. Untuk jadwalnya tanggal berapa itu ya tergantung dari pusat yang mencairkannya. Jadi itu baik yang lewat pos maupun yang lewat kartu KKS. Kalau yang lewat kartu KKS enak ya, kalau saldonya masuk itu tinggal ngecek di mesin ATM kapan saja. Tapi kalau yang lewat pos biasanya kalau susulan ya, ini berarti yang susulan ya, yang nanti akan cair di bulan Juni adalah KPM PKH yang masih dapat PKH tahap 2, itu yang masih masuk SP2D susulan. Itu biasanya tanpa, mungkin kalau susulan itu hanya 1-2 orang ya dalam satu kecamatan. Kalau hanya sedikit orangnya, itu biasanya itu langsung bisa datang ke kantor pos terdekat. Tapi itu ya lebih dulu dikabari oleh pemerintah desa, kelurahan atau mungkin pendampingnya. Kalau namanya memang sudah masuk SP2D, pihak pos sudah mengabari, bantuannya sudah bisa diambil. Nah, nanti baru KPM itu nanti akan dikabari dan kalau sudah dikabari bisa datang ke kantor pos terdekat membawa KTP aslinya untuk mencairkan bantuannya PKH tahap 2. Nah, itu ya. Kemudian bantuan berikutnya adalah bansos beras pangan ya, bansos pangan berupa beras 10 kg yang dari Bulog. Nah, ini yang dapatkan mayoritas KPM PKA dan KPM BPNT. Nah, yang cair di bulan Juni ini adalah bansos pangan beras 10 kg yang tahap 3 atau alokasi bulan Mei. Karena bansos pangan berupa beras 10 kg itu diberikan sebanyak 3 kali alokasi bulan Maret, April, dan Mei. Jadi nanti banyak daerah yang menyalurkannya di bulan Juni lewat PT Pos, ini penyalurannya. Di bulan Juni itu adalah bansos pangan beras 10 kg yang untuk alokasi bulan Mei-nya ya, bulan Mei-nya. Nah, ini bahkan mulai tanggal 29 Mei besok ini di wilayah kami sudah terjadwal penyaluran bansos pangan beras 10 kg hingga di bulan Juni. Dan itu di awal bulan Juni itu nanti akan banyak daerah yang menjadwalkan untuk menyalurkannya. Dan masing-masing daerah jadwalnya berbeda pastinya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah bantuan telur plus daging ayam. Sama dengan yang beras 10 kg. Tapi ini sasarannya, ini bisa saja ada KPM PKH, KPM BPNT yang dapat. Tapi ini sasarannya bukan yang menerima PKH atau yang menerima BPNT. Datanya bukan dari Pusdatin atau Kemensos, tapi ini dari BKKBN. Yakni di mana keluarga tersebut itu berpotensi ada anak yang stunting. Dan penerimanya itu nggak sebanyak beras 10 kg.
hanya sekitar 2,1 juta se-Indonesia yang dapat telur 10 butir plus daging ayam. Nah itu ya, dan itu diberikan juga selama 3 kali ya dalam 3 bulan. Jadi untuk alokasi bulan Maret, April, dan Mei. Jadi nanti bulan Juninya itu akan disalurkan untuk alokasi bulan Mei. Jadi yang terakhir atau yang ketiga. Nah kemudian yang keempat adalah bansos BPNT tahap 3 atau alokasi bulan Mei Juni bagi penyalur KPM yang penyalurnya adalah Bank Himbara atau melalui kartu KKS. Nah ini dimungkinkan, kemungkinan besar itu adalah bulan Juni. Ini sudah banyak yang akan disalurkan, akan ditransfer saldo BPNT Rp400.000 untuk alokasi Mei dan Juni kepada masing-masing KPM melalui kartu KKS-nya, baik Bank BRI, BNI, Mandiri maupun BSI. Tanggal berapa tepatnya itu nanti tergantung kewenangan dari pusat ya, dari Bank Himbara yang ada di pusat juga. Kalau SK-nya sudah ada, terus Kemensos melakukan SPM, sudah masuk SP2D, yang pasti kalau sudah terbit SP2D, sudah tidak lama lagi bantuannya itu akan ditransfer ke masing-masing kartu KKS. Demikian info dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.